Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jika orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jika engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi seseorang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita diteguhkan. Selamat pagi. Siapa yang masih ngantuk coba angkat tangan. Yang masih ngantuk banyak sekali. Ayo turunkan saja. Pura-pura kalian inilah kalau disuruh tidur cepat, kalau disuruh yang lain agak lambat. Ya, baik, tahan dulu matanya ya. Kurang lebih 2 jam, kurang lebih. Saya tidak mau juga panjang-panjang. Cukup. Ya, saya cukup 5 jam saja. Bisa begitu? Pura-pura padahal disuruh-suruh. Baik, saudara-saudara. Ada satu kisah. Adalah seorang anak bermain-main di tepi pantai. Ketika ia bermain-main, tiba-tiba sandalnya sebelah dibawa oleh ombak. Lalu anak itu berusaha mengejar sandalnya yang sebelah itu. Tetapi ombak itu membawanya semakin ke tengah. Kemudian anak kecil itu kembali lagi ke pantai itu dan ia menuliskan sesuatu di pantai. Yang ia tuliskan adalah, laut, engkau adalah pencuri sandalku.
Tidak lama kemudian di tempat yang sama, ada beberapa orang wisatawan berenang. Rupanya salah satu di antara para wisatawan itu tidak pandai berenang. Apa yang terjadi? Karena tidak pandai berenang, temannya itu mati. Tahu mati? Tidak bernapas. Lalu mereka marah dengan pantai itu, marah juga dengan air laut. Ditulisnya juga di tepi pantai, laut, engkau adalah pembunuh temanku. Dua kesalahan laut. Kemudian seorang nelayan pulang, nelayan dengan wajah penuh dengan kegembiraan. Banyak hasil tangkapan ikannya. Maka dituliskannya juga di tepi pantai, laut, engkau adalah pemberi rezeki bagiku. Kemudian datang juga salah seorang berjalan-jalan. Kemudian ia mendapatkan harta karun di tepi pantai itu, dan ia tuliskan, pantai dan laut adalah sumber berkat bagiku. Ceritanya cukup sampai di situ. Nanti lanjutkan, karena kalau saya bercerita soal laut, mungkin ada yang belum pernah melihat pantai. Soalnya daerah kita gunung dan sungai saja, sawah palingnya. Jangan menghayal, oh sawah ini seolah-olah pantai. Oh beda, ya, beda. Baik saudara-saudari, dari kisah ini saya mau sampaikan sesuatu. Apapun komentar orang tentang diri kita, jangan ditanggapi. Tadi laut dikatakan pencuri. Tadi laut dikatakan pembunuh. Ada yang mengatakan memberi berkat, ada yang katakan memberikan kepada dia rezeki. Begitu juga saudara-saudari, orang terhadap kita, penilaian orang. Ada yang melihat kita jelek, menganggap kita begitu. Ada juga yang melihat kita baik, bagus. Saudara-saudari yang terkasih, tergantung orang menilai kita. Yang mau disampaikan di sini adalah apapun komentar orang terhadap kita, kita harus tetap melaksanakan kebajikan. Sama tadi seperti laut. Walaupun dibilang pencuri, walaupun dibilang tidak, ia tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Tidak pernah ketika laut dikatakan pencuri, tiba-tiba berubah menjadi air tawar. Tidak pernah air laut yang ketika dikatakan pembunuh, tiba-tiba berhenti ombak. Ketika nelayan mendapatkan ikan, tidak pernah laut itu berhenti menyediakan ikan. Begitu pula tadi dengan satu yang mendapatkan harta karun, tidak pernah ia juga berhenti menyediakan yang terbaik untuk orang. Jadi hidup kita juga begitu, saudara-saudari. Apapun komentar orang, jangan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita ini ditentukan oleh perkataan
orang lain. Padahal kita ini bukan seperti yang orang lain dapatkan. Ya, maka pulang juga dari tempat ini, saudara-saudari, jangan juga memvonis orang seperti memberikan label, memberikan cap, seolah-olah orang itu 100% seperti pendapat kita. Saya katakan manusia itu selalu berubah dan berubah. Tidak pernah manusia itu tetap tinggal seperti tempayan kalian. Ya. Manusia berubah. Maka di sini saudara-saudara kasih, Yesus tadi katakan apa? Ya, hendaknya kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Maka Yesus tadi juga mengajarkan harus lebih. Kalau orang lain minta bajumu, beri jubahmu. Kalau orang lain mengajak kamu berjalan 1 mil, bawa jalan 2 mil. Kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau aku jangan. Kalian pukul saya, aku pukul juga kalian. Ya, menerjemahkan kitab suci jangan sesuka hati. Apa maksudnya? Ya, memberi lebih, ya, berbuat lebih baik. Jadi bukan pas-pasan saja kita berbuat baik. Ya, tadi Yesus katakan kalau kamu itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa lebihmu? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal itu. Maka kita juga dituntut saudara-saudara yang terkasih untuk berbuat lebih kepada orang. Berbuat apa? Berbuat baik. Maka di sini juga saudara-saudari, ya, kita ini tadi malam saya sudah tanya, semuanya sudah dibaptis, ya. Kalau sudah dibaptis, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita sebagai orang Katolik. Tanggung jawab apa? Iman yang telah diberikan Tuhan atas diri kita. Iman itu juga harus berbuah. Maka tidak hanya sekedar KTP-nya yang Katolik, tetapi perilaku dia juga harus menunjukkan dirinya adalah Katolik. Ya, maka orang-orang muda ini, sekali lagi kalian adalah penerus gereja, penerus bangsa. Kalau kalian tidak beriman, maka perilaku kalian juga akan jauh. Ya. Maka ini juga yang harus sekali lagi kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Berimanlah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak pernah gereja mengajarkan yang tidak baik kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semuanya baik, ya. Tidak ada sesuatu, tidak ada kami katakan, hei anak OMK, mari kita bom ke sana ke sini, mana ada? Ya? Kapan kami suruh kalian? Pastor siapa? Beritahu dengan saya biar kita tangkap. Kalau ada yang buat begitu, tidak ada. Kenapa? Hukum dalam kekristenan, ya, adalah hukum cinta kasih. Maka tadi Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuh-musuh dan doakanlah mereka. Cobalah. Berbeda, ya, dengan Taurat. Dikatakan kasihanilah, ampunilah musuhmu, dan hukumlah musuh-musuh. Punya kita berbeda, saudara-saudari.
justru kita kasihani musuh kita dan doakan. Tidak ada Yesus katakan, kalau orang memusuhi kamu, hukum saja, dibunuh pun tidak apa. Tidak ada. Justru Yesus katakan, kasihani, doakan, lebih dibandingkan yang lain. Maka harus ada kasih di dalam diri kita masing-masing. Jangan lalu kita sekali lagi bertindak dan berbuat tidak sesuai dengan ajaran gereja. Ya, saudara-saudari dimanapun kita berada, nanti kita kembali ke tempat kita masing-masing. Tolong kalian orang-orang muda ini harus menjadi motor, harus menjadi penggerak dari perubahan-perubahan yang baik. Kalau kalian tidak baik, sia-sia. Ya, sia-sia saya katakan. Maka dalam kesempatan ini, seperti yang Yesus harapkan kepada kita, hendaknya kamu sempurna sama seperti Bapakku sempurna adanya. Di sini saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Yesus berbuat lebih, berbuat untuk kebaikan itu. Ya. Maka saya berharap kalian semua menjadi agen-agen perubahan. Kalau tidak tahu agen, agen perubahan. Tahu motor-motor perubahan. Harus, ya, kalian orang-orang muda penuh dengan segala cita-cita. Kalau punya kami udah pupus cita-cita, ya, tidak ada lagi cita-cita kami. Hanya beginilah. Tapi kalian masih panjang. Yang menentukan nasib gereja ini adalah kalian. Kalau kalian tidak siap, maka gereja juga bisa roboh. Ya, kalian yang menjadi penggerak dari perubahan, perkembangan zaman. Maka kita berharap dengan pertemuan ini, kita semakin dikuatkan dalam kesetiaan kita sebagai orang Katolik. Ya, saling mengingatkan. Kalau ada yang macam-macam beritahu dengan kami, kita pukul kepalanya, ya. Ada saja yang aneh-aneh, pindah-pindah, ya, beritahu dengan kami supaya kami nanti coret namanya. Kalau kalian keluar kecewa kan, ya, kecewa, sedih. Jangan kira kalian pergi ke tempat lain itu kami tertawa terpingkal-pingkal. Tidak ada. Ya, sedih kami karena kalian pergi meninggalkan iman kita. Saya dalam kesempatan ini, saudara-saudari, mau katakan, punya kita justru yang terbaik. Mengapa saya katakan demikian? Janji Yesus kepada kita itu nyata. Yesus katakan, dalam 3 hari aku akan bangkit. Yesus tidak hanya berkata-kata, ya, anak manusia akan menderita sengsara, mati dan bangkit. Dan itu juga dijalani oleh Yesus. Yesus tidak hanya katakan, nanti aku belikan kalian balon lah. Misalnya, kalau Yesus sendiri tidak tahu balon, tak mungkin ia katakan. Yesus juga mengalami kematian sama seperti manusia. Jadi apa yang ia sabdakan itu juga yang dijalani oleh Yesus. Itu juga yang dilakukan, dilaksanakan. Dan Yesus katakan, di rumah Bapakku masih banyak tempat tinggal. Ya.
Dalam teks lain Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui Aku orang sampai kepada Bapa, yang lain tidak." Kalau kalian tinggalkan iman Katolik, sia-sia hidup kalian. Tidak ada jaminan. Saya tidak mau sudah mati lalu menunggu jembatan di balai Karakan. Lalu bilang, itu rohnya Pastor Philip, penjaga jembatan Lumur misalnya. Ada jembatan kali Lumur atau penunggu bendungan. Oh, saya tidak tahu kalau itu dari Katolik. Kalau saya mati lalu menunggu bendungan orang Lumur, jangan. Tidak ada punya orang Katolik itu mati lalu kalian penjaga jalan raya. Roh kalian langsung naik ke sana. Jiwa kalian. Tidak ada dia lalu penunggu sawit, penunggu pohon kayu. Langsung. Maka kalau kalian tinggalkan itu, kalian menjadi penjaga jembatan, penjaga jalan, penunggu pohon, penunggu batu. Aku sih tak mau. Tidak ada dalam kisah orang-orang Katolik itu setelah mati jadi penunggu tempat-tempat yang kayak gitu. Ya. Tonton dunia lain kalau tidak percaya. Ya, dunia lain. Maka jangan hanya nonton sinetron, tonton juga yang berkualitas, yang menambah juga pengetahuan kita. Jangan hanya nonton sinetron, orang nangis di televisi, nangis juga dia, macam seolah-olah dia terharu katanya, padahal itu film. Berbeda dengan kenyataan. Hidup nyata saja kita susah, apalagi mau lihat seolah-olah kalianlah bintang filmnya, padahal jauh. Jangankan mau masuk film, di videokan saja pun susah. Ya, di sini saudara-saudari, maka saya mengajak orang-orang muda ini untuk setia menjadi orang Katolik. Ya, maka saya tunggu kalian semua di surga. Amin. Awas kalau masuk neraka, lihat wajah kalian ya. Kusumpah kalian. Wah, kusumpah kalian kalau kalian masuk neraka. Percuma kami ya mewartakan Injil lalu mengajak kalian kumpul-kumpul seperti pada hari ini ya, lalu kalian semuanya masuk neraka, kecewa kami. Harusnya kita yang demikian, yang seperti ini surga tujuannya, jangan lalu neraka. Sedih kami lihat kalian teriak-teriak kepanasan. Tidak usahlah dulu kita masuk neraka, berjemur saja kalian di situ sudah mulai mengeluh ya, baru kena matahari yang sekian ribu mil, tak berapa ukurannya, saya tidak pernah ukur. Itu pun kita sudah kepanasan, apalagi kalau kita di dalam neraka, gosong nanti ya. Syukur kalau masih ada yang putih, semuanya hitam ya, maka tidak boleh. Saya menunggu Anda di dalam surga. Kita pesta di sana bersama Yesus dan para kudus dan para malaikat. Amin. Amin. Kalau amin, mari kita berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,